Oke. Assalamualaikum Bu Ida, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Bu Alfiana. Saya yang kurang sehat ini. Senang sekali rasanya bisa hadir dan bertemu kembali dengan Ibu Ida. Ngomong-ngomong, apa yang menjadi topik pembahasan kita kali ini Bu, sehingga Ibu Ida menyempatkan hadir untuk bertemu dengan saya. Iya Bu, sebetulnya sudah lama saya mau menceritakan tentang masalah-masalah yang ada di sekolah saya, khususnya di sekolah saya ya Bu ya, Yeah. seperti itu Bu Alfia. Jadi saya ulang kembali permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu untuk sesi ini. Apa yang Ibu Ida ingin dapatkan dari percakapan dan bincang-bincang kita pada kesempatan kita kali ini, Bu? Eh, ini Bu, eh, saya ingin mencari solusi eh, apa namanya yang terkait tentang masalah bully kepada anak peserta didik saya. Memangnya kondisi Ibu alami di sekolah saat ini seperti apa, Bu Ida? Jadi begini Bu, di sekolah saya itu saya kan sebagai guru kelas merangkap ya Bu ya. Nah sering terjadi anak-anak itu membuli teman-temannya. Jadi terkadang eh, biasa kalau pada teman-teman itu tahu biasanya dipanggilnya baso, panggilnya dibully, pokoknya dibully nama-namanya. Ini sampai terjadi pertengkaran ya, pertengkaran dan kadang ya begitu Bu namanya anak-anak sering terjadi pertengkaran dan bahkan ada terkadang masuk ke sampai ke rumah sakit karena bertengkar Bu, namanya anak-anak. Iya. Oh, dari cerita Ibu sampaikan banyak hal-hal yang terjadi di sekolah. Memangnya situasi yang diinginkan Ibu Ida seperti apa? Jadi Saya berharap. ya, jadi saya berharap tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti itu, Bu. Uh, karena dengan adanya seperti itu, dengan adanya terjadinya bully, dapat apa namanya membuat anak jadi apa ya? Jadi kurang kurang minat untuk belajar, kurang ikut kurang kurang mau apa namanya, malas jadi ikut belajar. Kemudian dengan seperti itu keadaan jadi ribut Bu, karena heboh kan anak-anak saling yang tadinya tidak akan berbicara menjadi ikut membuli teman-temannya, sehingga temannya tidak mau ikut belajar hanya karena seperti itu dibully. Banyak dampak yang terjadi jika kasus pembulian seperti Ibu Ida sampaikan. Dari apa yang Ibu Ida sampaikan tentang masalah bully di sekolah, kira-kira gagasan apa yang terbaik untuk mengatasi perundungan yang terjadi di sekolah Ibu? Sebenarnya begini Bu, ketika menghadapi masalah seperti itu, saya berpikir saya harus kerjasama atau bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, terutama orang tua harus apa namanya harus ada komunikasi antara kami sebagai guru atau bahkan wali atau guru kelas ya, kalau kami guru kelas untuk dapat menyelesaikan problem tersebut. Oh, jadi yang disampaikan oleh Ibu Ida ini perlu adanya mitra
yang kemudian dapat, berkomunikasi, yang dilakukan, bersama dengan orang tua. Kerjasama dalam, mengatasi, hal-hal, perundungan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida. Iya, betul. Kriterianya ketika lingkungan sekolah yang kondusif tanpa perundungan, kira-kira kriteria apa yang eee, menurut Ibu Ida? Oke. Jadi, kalau kriteria sekolah yang kondusif itu, memang harus terhindar dari tindak-tindakan seperti itu. Walaupun memang terkadang, sulit ya, kemudian Iya. untuk mempermudah dan, terlintas di pikiran saya bahwa memang perlu ada, semacam sosialisasi kepada orang tua, eee, yang mungkin bisa dilakukan dalam sekali sebulan. Kemudian, kalau bisa kami mendatangkan seperti mungkin dari pihak kepolisian untuk, memberikan sosialisasi bahwa, seperti apa hukuman jika, siswa melakukan hal yang kurang baik. Sehingga, cita-cita dan harapan menciptakan sekolah kondusif itu bisa terlaksana di sekolah saya. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali, Bu. Tadi yang disampaikan Ibu Ida, bahwa perlu ada, sosialisasi terkait perundungan, yang menginginkan adanya sosialisasi terkait dengan perundungan, kemudian tadi sudah menyampaikan hukuman seperti apa yang baik untuk peserta didiknya. Kira-kira setelah sesi ini dan setelah Ibu Ida bercerita terkait dengan perundungan, kira-kira, apa yang Ibu Ida akan lakukan setelah, diskusi kita ini? Ya, yang pertama Bu, saya merasa plong dan sangat senang sekali, karena saya sudah, bercerita dan Baik. ternyata, saya sendiri yang memberikan solusi. Melalui arahan Ibu tadi, tiba-tiba, terlintas, di pikiran saya bahwa, saya akan membuat satu konsep, membuat semacam, duta ya, duta perundungan. Boleh juga, memberikan komunitas, pencegahan perundungan. Jadi nanti di situ kami akan melibatkan orang tua siswa, bahkan dari pihak, baik dari kesehatan, keamanan, sehingga, anak bisa, diberikan langsung contoh. Kemudian anak akan, menyadari bahwa apa yang dilakukan itu, tidaklah benar. Seperti itu, Bu. Oke, jadi poin yang bisa saya tangkap dari, apa yang Ibu Ida sampaikan tadi yaitu yang pertama adalah, duta perundungan, kemudian ada program yang dirancang melalui, Bagja, terkait anti perundungan. Kira-kira mana yang lebih ideal yang Ibu Ida akan lakukan dalam waktu dekat ini? Jadi sepertinya, saya akan membentuk, komunitas dulu, Bu, ya. Setelah ada komunitas, kemudian, akan melakukan, pemilihan atau, semacam apa ya, duta ya, duta, anti perundungan, begitu. Jadi untuk duta, perundungan ini kapan bisa dilakukan, Bu? Saya berencana, Bu, karena sekarang kan sudah akhir semester ya, akhir semester, jadi mungkin setelah libur, di bulan Januari, tapi sebelumnya saya harus koordinasi dulu dengan, pimpinan dan dengan yayasan saya, kebetulan saya Ya, yayasan, jadi harus, konsultasi dulu, dikoordinasikan, dan mudah-mudahan bisa terwujud di bulan Januari. amin. Bagaimana Ibu Ida bisa, memastikan bulan Januari, bisa terlaksana pembuatan, komunitas, perundungan ini? Ya, jadi kan, begini Bu, nanti kan di Desember itu kita kan, libur. Nah, setelah libur itu kami akan mengundang kembali orang tua murid ya, Ya, orang tua murid, kemudian, pihak-pihak yang terkait, untuk menyelesaikan atau menangani masalah, perundungan tersebut. Jadi sekalian semacam, parenting Bu, disampaikan kepada orang tua murid. Seperti itu Bu. oh jadi guru BK. Selain dari guru BK,
adakah yang lain yang bisa bantu Ibu Ida membuat komunitas ini untuk menjalankan misi ini? Ya, jadi sebenarnya kalau di kami itu guru BK merangkap ya Bu ya, jadi beliau juga masuk menjadi guru, Ya. jadi pendamping di dalam kelas. Jadi sejauh ini saya membuat konsep terlebih dahulu, kemudian menyampaikan kepada kepala sekolah, yayasan. Kalau disepakati saya akan menyampaikan programnya dalam bentuk sosialisasi. Kemudian saya akan menyurat kepada pihak-pihak yang terkait dengan mitra-mitra seperti itu, Bu. Oh ya. Jadi yang pertama itu adalah pimpinan, kedua wakasek dan komite juga dapat diminta terlibat dalam kegiatan ini. Kemudian dari cerita-cerita kita tadi, dari sesi diskusi kita tidak terasa waktu kita sudah hampir habis. Kira-kira apa yang bisa Ibu Ida simpulkan dari sesi kita ini? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alfia yang telah memfasilitasi saya dalam menyampaikan keresahan saya. Dan sebenarnya ternyata yang membuat saya galau itu saya tahu solusinya bagaimana. Dan ternyata setelah melakukan diskusi dengan Bu Fia, tiba-tiba muncul dengan sendirinya, oh saya harus melakukan konsep seperti ini. Begitu Bu. Oh, iya. Terima kasih juga Bu Ida sudah menyempatkan waktunya untuk perbincangan kita ini terkait perundungan. Kira-kira yang menjadi insight Ibu Ida pada sesi kita ini kira-kira apa ya Bu ya? Jadi yang menjadi insight-nya itu Bu, selain dari hikmah apa yang tadi sudah saya sampaikan, ternyata imajinasi saya mengatakan seperti ini, apakah perundungan itu akan selesai atau tidak? Dan ternyata ada jalan penyelesaian dan ternyata saya hanya butuh tempat untuk menyampaikan dan butuh arahan-arahan dari beberapa pihak, seperti itu Bu. Oh begitu ya. Oke Bu, semoga bisa menjadi komitmen Ibu Ida ke depan ke depannya bisa menjadi rancangan yang bisa diimplementasikan di sekolahnya. Saya rasa sekian Bu Ida, semoga Ibu Ida senang terus tetap sehat, Amin. sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Oke. Assalamualaikum Bu Pia, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu, walaupun suaranya serak-serak. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Pia sehat selalu ya. Oke, baik Bu Ya. Pia, kira-kira apa yang kita akan bahas pada hari ini sehingga Bu Fia menyempatkan diri bertemu dengan saya? Begini Bu, salah satu siswa saya di kelas ada yang tidak bisa fokus ketika saya berikan tugas. Nah, dia itu layaknya kayak jadi trumbel maker yang apa itu namanya pembuat masalah di kelas. Sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-temannya yang lain untuk bercerita. Hal ini membuat murid-murid yang lain terganggu sehingga tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Oh, begitu ya. Jadi ada salah satu peserta atau murid Bu Fia
yang tidak fokus mengerjakan tugas dan berimbas kepada murid yang lain dengan mengajaknya menjadi tidak mau mengerjakan tugas. Ya, nah kalau begitu kita akan berbincang-bincang. Nanti di akhir percakapan kita apa namanya akan mengetahui apa harapan-harapan Bu Pia. Eh, saya ingin nantinya ada semacam solusi begitu Bu, agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas nantinya bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Begitu Bu. Oh iya, oke. Jadi masalahnya adalah anak yang tidak fokus. Kemudian Bu Fia ingin anaknya nanti tidak mengganggu teman-temannya Iya Bu, pada benar. saat diberikan tugas. Begitu ya Bu Fia ya? Iya benar Bu. Nah, Bu Fia sekarang coba ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh murid Bu Fia. Oh, begini Bu, murid saya itu sebenarnya anaknya tergolong di atas rata-rata. Maksudnya anak itu bisa mendengarkan penjelasan ketika saya sedang menjelaskan. Saya minta dia maju ke depan, dia bisa mengerjakan tugas, tapi ketika saya berikan tugas mandiri, dia tidak bisa fokus. Sebelum tugasnya selesai, dia itu pasti jahilin temannya, ya usil-usil begitu Bu. Terus temannya itu diajak bercerita. Misalnya begini, kemarin saya pergi mancing loh, dapat ikan besar. Pokoknya anak ini menceritakan pengalamannya sebelum atau sesudah pulang dari sekolah. Jadi secara otomatis murid-murid yang lainnya ikut mendengar dan menyahut sampai hingga kelas jadi ricu atau riuh. Jadi saya memperingatkan, ayo sudah selesai apa belum tugasnya, begitu Bu. Oh iya, jadi menurut Bu Fia, siswa tersebut sebenarnya bisa menyelesaikan tugasnya, namun tidak bisa konsentrasi karena ingin menceritakan pengalaman atau rencananya pada teman-temannya, begitu ya Bu Fia ya? Iya Bu, iya. Nah, menurut Bu Fia, agar anak tersebut bisa konsentrasi penuh, apa kira-kira yang bisa Bu Fia lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya dan juga menciptakan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu Bu. Oh gitu ya. Wah, itu bagus sekali Bu idenya. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi dan sosial emosional dalam pembelajaran ya, juga menceritakan iklim positif dan budaya sekolah, begitu ya Bu Fia ya? Iya Bu, iya. Oke, jadi menurut Bu Fia, kompetensi seperti apa yang ingin Bu Fia terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Iya, bagus sekali itu Bu Fia. Jadi Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan sosial emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, begitu ya Bu Fia ya? Iya Bu, iya. Nah, kira-kira menurut Bu Fia, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, kesadaran diri itu saya akan membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan yang
dia rasakan, pada saat itu. Oh iya, bagus sekali itu Bu Fia. Jadi, Ibu akan membuat roda emas dan, untuk menumbuhkan kesadaran diri ya, kemudian menemukan kesadaran diri murid, begitu ya Bu Fia ya? Iya, Bu, iya. Iya. Kemudian, menurut Bu Fia, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat, manajemen tersebut pada diri, dengan baik? Menurut saya pada, kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melaksanakan, teknik stop, mempunyai, jeda untuk menstabilkan, perasaan mereka. Selanjutnya, saya, memberi kesempatan pada, anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dirasakan, eee di hari tersebut sehingga anak itu, dapat tempat untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya, setelah mendapatkan, tanggapan dari temannya. Menceritakan seluruh pengalamannya sehingga, nantinya tidak akan terpancing, untuk ingin bercerita lagi ketika saya, beri tugas, seperti begitu. Iya, baik Bu Fia. Jadi, Bu Fia akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak murid untuk melakukan teknik stop, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk menceritakan pengalaman dan perasaan yang dialaminya, begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Iya. Nah, tadi Bu Fia berbicara tentang, menciptakan iklim positif dan budaya, sekolah. Menurut Bu Fia bagaimana Ibu akan menerapkannya? Menurut saya, di kelas saya sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, cuma belum sepenuhnya, mengenai. Jadi saya akan apa namanya, merevisi ya keyakinan kelas saya dan, memasukkan beberapa nilai yang bisa, membuat anak tersebut, meyakini bahwa mengajak teman-teman, bercerita di tengah, menyelesaikan tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut dan saya juga berencana akan melakukan segitiga, restitusi, begitu, Bu. Oke, jadi menurut Bu Fia, apakah merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Fia buat bersama, murid dan melaksanakan segitiga restitusi, begitu ya? Iya, benar, Bu. Ya, nah, Bu Fia, jadi kalau saya boleh merangkum, yang Bu Fia lakukan dalam mengatasi masalah anak yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas tersebut, eee, ada 2 ya, yang Oh, iya, pertama integrasikan KSE dengan iya, pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emas dan, memberi kesempatan kepada anak untuk bercerita, di awal pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bu Fia akan menciptakan iklim positif, dan budaya sekolah dengan merevisi kelas yang sudah ada dan menerapkan, segitiga restitusi. Begitu ya Bu Fia ya? iya, Bu. Oke. Kemudian, kira-kira di antara kedua hal tersebut, mana yang, Bu Fia akan segera laksanakan? Eee, menurut saya, karena ini notabene tidak memerlukan banyak waktu, saya bisa melaksanakan, sekaligus, Bu. Oh begitu, wah luar biasa. Berarti Bu Fia ini dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya. Menurut Bu Fia, siapa yang dapat membantu Bu Fia dalam melaksanakan, langkah-langkah tersebut? Karena ini berhubungan dengan murid saya, Bu, di kelas, jadi, yang sangat membantu, adalah murid-murid saya sendiri, untuk membuat, reda emosi, juga untuk bercerita, merevisi keyakinan kelas, dan melaksanakan segitiga restitusi. Ini ya seluruh, anggota kelas. Jadi
kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam, kelas, mereka akan dapat, berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan, keyakinan kelas yang tadi sudah direvisi. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya, oke baik. Jadi menurut Bu Via, yang dapat membantu Bu Via dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut adalah, seluruh anggota kelas ya? Begitu ya, Bu? Iya, Bu, iya. Iya. Mmm, kemudian, Bu Via, kira-kira titik ini apa yang Bu Via, dapatkan dari percakapan kita kali ini? Eee Apa ya, untuk, membuat murid yang tidak fokus tadi, supaya tetap fokus, fokus, saya bisa membuat roda emosi, kemudian, memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut, tidak terpancing untuk bercerita ketika diberi tugas. Kemudian, saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan restitusi, segitiga restitusi. Oke, gitu ya, Bu Via. Terus, Iya. kira-kira kapan nih Bu Via mau menerapkan? Sepertinya, mulai hari Senin, Bu, Wah, luar biasa. iya, saya sudah dapat memulai untuk, membuat, roda emosi dan merevisi, keyakinan kelas, dan saya juga bisa, memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bercerita pengalamannya di awal pembelajaran, kan bisa secara langsung itu, Bu, terus, saya juga bisa melakukan, segitiga restitusi kepada, anak tersebut, begitu, Bu. Ah, luar biasa. Bagus sekali ya, Bu Via, sepertinya sudah ada titik temu ya, Bu, ya. Jadi, kita akan jumpa lagi setelah Ibu Via menerapkan KSE dan, telah merevisi keyakinan kelas, kemudian menerapkan restitusi segitiga. Begitu ya, Bu Via, ya? Iya, Bu. Terima Oke. kasih banyak, Bu Ida. Oke, baik Bu Via, saya rasa percakapan kita pada hari ini sudah cukup ya. Iya, Mudah-mudahan kita semua sehat dan, sukses selalu ya untuk Bu iya, Via terima dalam kasih, melaksanakan Bu. tugasnya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.